Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dan lingkungan masyarakat yang beriman dengan budaya yang ada di Jawa. Karena kita bertemu sama orang harus saling menyapa, senyum, kemudian saling menghormati, menghargai kalau ada orang berbicara. Kemudian kalau berbicara harus menggunakan bahasa yang sopan, dengan suara lembut. Boleh nggak kalau kita berbicara dengan bahasa yang teriak-teriak? Jadi dibiasakan dimanapun kita berada harus tetap mengingat tentang aturan. Ya, ini ada beberapa gambar. Kemudian nanti gambarnya kalian yang sesuai dengan aturan yang ada di sini baru kalian sebentar. Oke, ada sesuai dengan sesuai dengan hati kalian. Pilih yang mana baru nanti kita pasang. Oke, coba Mbak. Itu dilipat batangnya dilipat, batangnya ditaruh, terus kulitnya, terus selimutnya ditaruh di atas dasar, dibesi, habis itu langsung masuk ke mana? Kamar mandi langsung mandi. Karena bangunnya jam 1. Kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Dari pendidikan Pancasila kita akan belajar tentang aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Aturan itu apa ya? Siapa yang tahu? Aturan? Oke, good pinter. Aturan itu adalah perintah. Jadi perintah itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan, harus kita taati dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita berada dimanapun, biarpun di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan masyarakat, kita harus mentaati yaitu apa? Aturan. Kalau hidup kita tanpa aturan, gimana hidup kita? Itu ini orang karet bahasa Jawanya itu orang karet ya. Maksudnya orang karet ini berantakan, tidak teratur, bingung, ngapain. Makanya kita harus hidup itu ada aturannya. Kita hari ini belajar aturan yang ada di lingkungan sekitar tapi berhubungan dengan budaya kita. Kita budaya apa sih? Jawa. Budaya Jawa itu ada 5S apa aja? Berkaitan dengan 5S loh. Sambil menunduk. Kalau kita ketemu sama guru atau ketemu sama Pak D, Bu D, sambil begini,
boleh nggak kalau kita ini, boleh nggak kalian di rumah ingin beli jajan? Kan kalian nggak punya uang, kemudian kalian minta ke ibu, bu, aku minta uang ibu, gitu. Boleh nggak? Boleh. Kira-kira sama ibu tidak boleh. Terima ya. Tapi kalau kalian bilang, bu, aku boleh nggak minta uang beli jajan ini? Harus jelas loh ya. Mau beli jajan apa? Kalau ngomongnya kita baik, pasti sama ibu kita dikasih. Kalau kita kayak iya, nggak kira dikasih, soalnya ngomongnya tidak soal itu termasuk aturan yang ada di mana tadi? Di rumah, betul. Kemudian kalau di rumah, kira-kira kalian habis mau makan berdoa apa tidak? Harus berdoa. Kemudian kalau kalian makannya berdiri atau duduk? Duduk makannya. Ada loh ya, habis beli di kantin ini sambil gini. Itu namanya tata-ramanya tidak ada, sopan santunnya tidak ada. Kita kalau mau makan ya harus duduk. Kenapa baru duduk? Kalau kita duduk gini kan kita tenang makannya. Kalau kita sambil jalan gini tiba-tiba di depan kita ada batu, kita mau jatuh. Siapa yang sakit? Kalau mau makan ya harus duduk. Kemudian kalau makan boleh nggak kita berbicara sendiri sama orang? Kenapa nggak boleh? Iya, betul. Iya, kejar-kejar. Soalnya kita ngomong artinya kan masuk kita makan. Berhenti di sini. Ya, terus kalian itu siapa yang biasanya di kelas ini kalau itu sambil berdiri? Sekali. Kayak 1, 2, 3, 4 orang 5. Biasanya itu ya. Bu Anis minta tolong kalau minum itu dibiasakan harus duduk. Kita boleh ini jongkok ya. Kasihan ginjalnya kasihan. Langsung menampung air yang banyak kayak gitu ya. Jadi kita harus sambil duduk, itu termasuk ada juga loh ya. Ada sopan santun juga ya. Kalau biasanya juga ada ya itu tidak boleh ya. Kalau ketawa-ketawain boleh juga berbahaya. Kemudian kita lanjut lagi aturan yang ada di sekolah kira-kira apa ya? Kita boleh tawuran, kita boleh bertengkar, tidak boleh bertengkar. Di luar kelas itu supaya berjalan dengan lancar. Siapa yang harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah sini? Siapa? Semua warga yang ada di sekolah. Contohnya apa? Kita berangkat sekolah harus tepat waktu. Memakai pakaian seragam dengan rapi, termasuk aturan yang ada di sekolah. Kemudian apa lagi? Mengerjakan apa? Tugas yang diberikan oleh guru. Kalian di kelas? Iya, kalian di kelas ini
Tidak boleh merusak aktivitas sekolah. Fasilitas sekolah. Jam 7 sampai di sini. Kemudian mengenakan seragam lengkap, atribut lengkap. Terus mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Kemudian kalau tidak masuk wajib izin ke guru ke kelasnya masing-masing. Kemudian menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Jadi kalau kalian di dalam ruangan ini waktunya kegiatan pembelajaran ternyata kalian ada teman kalian dua yang ramai. Ya, kalau dua teman yang ramai ini berdosa ini anak dua ini. Kenapa kok berdosa, Bu? Karena anak dua ini mengganggu aktivitas temannya yang ada di dalam kelas. Temennya ingin pintar. Terus anak dua ini ramai. Akhirnya teman yang lain tidak bisa konsentrasi. Akhirnya yang berdosa siapa? Mereka berdua. Karena apa? Merugikan orang lain. Sebisa mungkin kalian tidak boleh merugikan orang lain. Kalau semuanya berarti semuanya itu berdosa. Ada dua, semuanya ramai. Ada dua anak yang diam. Ini memperhatikan Bu Aziza atau Bu Iva atau Bu Rini. Ini memperhatikan waktu kegiatan pembelajaran. Rami, temennya nggak bisa konsentrasi. Pasti di dalam hati bilang kan, temenku menjeru kelas Rami, aku lo ingin belajar. Pas udah kan nanti itu temennya sudah berdosa. Apa ya tidak lo tidak? Hampir kan? Bisa aturan yang ada di masyarakat ini yang terakhir ya pembelajaran kita ya. Kemudian setelah itu kita mengerjakan buku. Nah ini kalau yang ada di masyarakat itu siapa sih? Semua orang yang ada di dunia, lingkungan, bisa tetangga kita, kemudian bisa biasanya kalau kita mentaati aturan yang ada di masyarakat itu biasanya apa? Aturannya di masyarakat tidak boleh kata-kataan, tidak boleh tidak boleh. Kemudian menghormati perbedaan ya. Biasanya kalau kita hari ini kan bulan 17 Agustus. Biasanya di setiap desa biasanya mengadakan apa ya? Lomba. Acara lomba 17-an kan. Berarti biasanya sebelum diadakan lomba biasanya ada kumpulan kan, ada diskusi. Kalau berdiskusi boleh nggak kita ingin menang sendiri diskusinya? Boleh. Secara musyawarah sesuai dengan sila berapa itu? 4 sila 4 musyawarah ya. Jadi sudah paham ya? Aturan itu ada 2, aturan tertulis dan tidak tertulis. Gimana? Ini ada tulisannya. Seumpamanya kalian di
di apotik ada tulisannya harus antri. Nah, itu namanya peraturan kalau peraturan tertulis, iya peraturan tertulis. Terus buka pintu, buka. Padahal kita di Indomaret ada tulisannya borong, tarik. Itu sebuah bunyi. Boleh. Kemudian matikan lampu. Kalau tidak digunakan matikan lampu. Itu tertulis. Kalau yang tidak tertulis seperti apa? Kita berbicara dengan kita sendiri. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu bisa, itu aturan tidak tertulis. Paham semua? Boleh bilang. Apa yang dimaksud dengan aturan di rumah? Apa yang Oke, terus dulu. Kegiatan selanjutnya harus membuat kesepakatan. Anggarannya apa ya? Tidak boleh rame. Sepakat ya? Jangan tidak boleh rame. Kedua, ada lagi nggak? Mengerjakannya harus bersama-sama. Kan ini kelompok bersama-sama, kemudian apalagi tidak boleh berkata, tidak boleh main-main. Berarti kalau saling membantu, berarti kalau kita mengerjakan nggak boleh rame, berarti nggak boleh keluar dari area tempat duduknya kalian ya. Berarti harus tetap di, kalau di musiknya ini harus tetap di musiknya masing-masing ya. Apalagi kalau tanya diangkat tangannya baru Donis nanti datang ke kalian. Oh ini caranya. Sepakati maju ke depan atau baris. Kalau misalnya di kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok empat, ini kelompok dua, ini kelompok satu. Iya. Ya. Kegiatannya kalian harus mengisi sebuah gambar ini ditaruh sini. Ini gambarnya, kemudian ini tulisannya sesuai dengan deskripsinya ya. Boleh sudah? Nah ini. Nanti kalian urutkan gambar dan deskripsinya. Kalian tempel di kolom yang sudah boleh disediakan. Kemudian kegiatan yang kedua ini ada gambar aturan yang ada di rumah, di sekolah, sama di masyarakat, di luar masyarakat. Kira-kira kegiatannya apa saja? Gambarnya sudah dipotong sama baris di bagian sini. Baru kalian hanya menempel sesuai dengan aturan. Paham? Oke, bisa dikerjakan ini.
Mematikan alat elektronik digunakan menghormati orang yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan wahana sesuai peruntuk pramuka. Dua, menghormati orang lebih tua. Tiga, mematikan alat elektronik setelah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi Seberapa paham kalian tentang materi yang sudah dijelaskan? Baris kita untuk mengerjakan secara individu. Kerjakan sendiri sendiri. Laksanakan ya. Nomor A, saya bisa.
Dan meja kursinya dirapikan. Bajunya, tulisnya, kalian masukkan ke dalam. Tadi pagi kita sudah belajar tentang materi apa? Yang lain tadi kita belajar tentang apa? Aturan yang ada di sekitar kita sesuai dengan tata krama adat istiadat budaya Jawa. Tadi sudah dijelaskan aturan itu dibagi menjadi berapa berapa bagian? Berapa? Ayo. Ada 3. Yang pertama aturan di luar. Kalau di rumah aturannya apa? Aturan satu rumah dengan satu rumahnya lagi itu berbeda, punya aturan berbeda. Siapa yang menaati aturan di rumah? Kemudian kalau aturannya ada di masyarakat, seperti apa contohnya? Contoh raya, menghargai dan menghormati orang tua berbicara. Ya, sudah paham semua ya. Yang perasaan kalian saat belajar sama saudara gimana? Apa bosan? Suka tapi kalau gimana? Tapi paham kan? Berarti sebelum kegiatan kita akhiri, kita itu